Pejuang CPNS dan sekolah kedinasan, jangan skip video ini. Materi yang akan kita bahas hari ini termasuk yang paling sering muncul di SKD. Jika Anda benar-benar ingin lolos tahun ini, pahami konsepnya, jangan hanya menghafal, mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu harus memahami bahwa dalam tes SKD CPNS itu ada 3 materi yang akan diujikan, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Oke teman-teman, jadi begitupun dengan sekolah kedinasan. Nah, tes yang diujikan itu adalah TWK, TIU, dan TKP. Jadi pada dasarnya SKD CPNS dan kedinasan itu sama ya untuk tes SKD-nya. Nah, apa saja materi dalam TWK ini? Mari kita lihat, di sini ada nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara, dan bahasa negara atau bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan memahami terkait materi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman itu bisa review kembali materi pilar negara karena saya sudah bedah satu persatu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar. Kemudian hari ini kita ke NKRI dan selanjutnya kita akan ke Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman, jadi jumlah seluruh soal SKD itu ada 110 butir soal, yang mana TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU 35, dan TKP itu 45 butir soal. Untuk materi TIU dan TWK, bobot jawaban yang benar itu bernilai 5, dan tidak menjawab itu nilainya 0. Kemudian untuk soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi itu 5 teman-teman. Serta tidak menjawab itu bernilai 0. Ini adalah passing grade atau nilai ambang batas untuk Anda dinyatakan lulus SKD. Pada TWK Anda harus memperoleh nilai 65, untuk TIU nilai 80 dan TKP 166. Untuk nilai tertinggi, apabila teman-teman jawabannya benar semua, itu akan memperoleh nilai TWK 150, TIU 175, dan TKP 225 teman-teman. Oke, nah seluruh pengerjaan soal ini Anda kerjakan dalam 100 menit teman-teman. Nah, mari kita memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh soal NKRI ini, atau apa makna filosofinya, kenapa kemudian NKRI ini dimasukkan ke dalam soal SKD CPNS. Oke teman-teman, jadi mari kita memahami bahwa NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan republik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian untuk makna negara kesatuan, yang pertama adalah kedaulatan negara bersifat tunggal, kemudian hanya ada satu negara, satu kedaulatan, satu konstitusi, satu kepala negara, satu sistem hukum nasional. Kemudian seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama adalah satu kedaulatan, satu wilayah, seperti yang maknanya ya. Kemudian pemerintah daerah merupakan bagian dari NKRI, bukan negara sendiri. Nah, apa tujuan NKRI ini? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kita harus pahami maknanya terlebih dahulu ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan hafalannya, tapi bagaimana kita mampu mengimplementasikan tujuan, makna, urusan pemerintahan dalam balutan NKRI ini, yang apabila ada dalam soal itu Anda memahami bahwa oh ini adalah contoh soal NKRI. Jadi jawabannya pun itu harus sesuai dengan tujuan atau makna negara kesatuan seperti itu. Nah, untuk pembagian urusan pemerintahan ada 3 teman-teman. Jadi ada urusan absolut, ada urusan konkuren, dan ada urusan umum. Apa itu? Urusan absolut atau pusat itu adalah politik luar negeri, ketahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, kemudian agama. Untuk urusan konkuren, pusat dan daerah itu tentang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perhubungan, pertanian, dan lain-lain. Untuk urusan umum pusat dan daerah, ini pembinaan wawasan kebangsaan, kemudian ketahanan nasional, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
Nah, ini yang penting teman-teman, ancaman terhadap NKRI. Jadi, dalam NKRI itu dikenal dua ancaman, ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer itu termasuk agresi negara lain, pemberontakan bersenjata, terorisme bersenjata, dan pelanggaran wilayah. Kemudian untuk ancaman non-militer itu teman-teman ada ideologi yang mana bersikap atau bersifat radikalisme, ekstremisme, kemudian intoleransi. Selanjutnya tentang ancaman non-militer dalam hal politik. Nah, disintegrasi politik, identitas, kemudian hoax politik, jadi politik identitas. Dalam hal ekonomi, ada penyelundupan, ketergantungan, kejahatan ekonomi. Nah, dalam hal sosial budaya, itu adanya konflik SARA dan lunturnya nasionalisme. Ancaman non-militer selanjutnya adalah cyber. Jadi, serangan cyber, pencurian data, dan disinformasi. Bagaimana kemudian peran ASN di sini dalam menjaga NKRI? Nah, teman-teman di sini diminta untuk menjaga netralitas, kemudian memberikan pelayanan publik secara adil, menaati konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menjaga persatuan bangsa, kemudian menolak korupsi, mencegah penyebaran hoax, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, hal yang wajib Anda ingat teman-teman adalah otonomi daerah memberikan kewenangan bukan kedaulatan. Daerah tidak boleh menentukan bentuk negara sendiri atau melakukan hubungan luar negeri secara mandiri. Kemudian kepentingan nasional itu harus diutamakan di atas kepentingan sektoral atau daerah. Selanjutnya adalah menjaga keutuhan NKRI berupa tanggung jawab seluruh warga negara sesuai kedudukan dan profesinya. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh soal pengamalan nilai NKRI yang sebelumnya. Pemerintah menetapkan pembangunan pangkalan logistik nasional di sebuah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sebagian pemerintah daerah menolak dengan alasan wilayah tersebut merupakan aset daerah yang pengelolaannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi. Apabila Anda diminta memberikan pertimbangan hukum sebagai ASN, pendapat yang paling tepat adalah A. Pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan strategis nasional sesuai pembagian kewenangan dalam kerangka NKRI. B. Pemerintah pusat wajib mengikuti keputusan pemerintah daerah sebagai wujud otonomi daerah. C. Pemerintah daerah berwenang penuh mengelola seluruh wilayah administrasinya tanpa campur tangan pemerintah pusat. D. Seluruh aset yang berada di wilayah daerah menjadi kewenangan eksklusif pemerintah daerah. Atau E. Pemerintah pusat hanya dapat melaksanakan pembangunan setelah memperoleh persetujuan DPRD. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, mari kita jawab. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan strategis nasional sesuai pembagian kewenangan dalam kerangka NKRI. Nah, teman-teman, pada pembahasannya, Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu, tetapi tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam urusan strategis nasional. Oleh karena itu, pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan nasional tetap dapat dilaksanakan sesuai pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, tetap semangat. Kita ke contoh soal nomor 2. Pemerintah Provinsi X menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah di negara tetangga untuk mengembangkan kawasan ekonomi perbatasan. Nota kesepahaman ditandatangani langsung oleh gubernur tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat karena dinilai akan mempercepat investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ASN, penilaian yang paling tepat terhadap tindakan tersebut adalah A. Dibenarkan karena kepala daerah berwenang mengembangkan potensi wilayahnya. B. Dibenarkan apabila memperoleh persetujuan DPRD dan masyarakat setempat. C. Kurang tepat karena kerjasama luar negeri harus mengikuti kewenangan pemerintah pusat. D. Tepat apabila manfaat ekonominya lebih besar daripada risiko hukumnya. Atau E. Tepat karena otonomi daerah memberikan kebebasan menjalin kerjasama internasional. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi jawabannya tepat sekali yaitu C, kurang tepat karena kerjasama luar negeri harus mengikuti kewenangan pemerintah pusat. Nah, politik luar negeri merupakan urusan pemerintahan absolut seperti materi yang tadi kita pahami yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah memang melakukan kerjasama luar negeri tetapi harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berada dalam kerangka kebijakan nasional. Oleh karena itu, penandatanganan kerjasama tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat tidak sejalan dengan prinsip NKRI. Oke teman-teman, kita ke contoh soal nomor 3. Pemerintah pusat menetapkan standar pelayanan publik nasional yang wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, salah satu pemerintah daerah menolak menerapkannya dengan alasan otonomi daerah memberikan kebebasan penuh dalam menentukan kebijakan pelayanan. Sebagai ASN, sikap yang paling tepat adalah A. Mendukung penolakan karena pelayanan publik sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. B. Menyarankan pemerintah daerah tetap menerapkan standar nasional dengan menyesuaikan terhadap kondisi kebutuhan daerah. C. Meminta pemerintah pusat mencabut seluruh kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. D. Membiarkan setiap daerah menentukan standar pelayanannya masing-masing tanpa mengacu pada kebijakan nasional. Atau E. Mengusulkan agar standar nasional hanya diterapkan di daerah yang menerima dana transfer dari pemerintah pusat. Oke teman-teman, silahkan latihan soal jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, kita akan menjawab bersama. Jadi jawabannya yaitu B, yang mana dalam sistem NKRI, pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK untuk menjamin kesetaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi, tetapi tidak menghilangkan kewajiban mematuhi standar nasional. Oleh karena itu, daerah tetap menerapkan standar nasional dengan penyesuaian pada karakteristik lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal nomor 4. Menjelang pelaksanaan agenda nasional, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa pemerintah sengaja menganaktirikan wilayah tertentu sehingga masyarakat diajak menolak seluruh program pemerintah. Setelah ditelusuri, informasi tersebut berasal dari akun anonim dan belum dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi telah memicu perpecahan di masyarakat. Sebagai ASN, tindakan yang paling tepat adalah A. Menyebarluaskan informasi tersebut agar masyarakat dapat menilai sendiri kebenarannya. B. Mengabaikan informasi tersebut karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. C. Melaporkan akun tersebut kepada aparat tanpa memberikan klarifikasi kepada masyarakat. D. Memberikan informasi yang akurat dari sumber resmi serta mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. E. Membalas informasi tersebut dengan narasi yang sama agar perhatian masyarakat beralih. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi benar sekali jawabannya adalah D. Salah satu ancaman non-militer terhadap NKRI adalah penyebaran hoax dan disinformasi yang dapat memecah persatuan bangsa. Sebagai ASN, sikap yang paling tepat adalah menyampaikan informasi yang benar berdasarkan sumber resmi, mengedukasi masyarakat, dan menjaga kondusivitas. Nah, langkah ini sejalan dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta mendukung terpeliharanya keutuhan NKRI.
Oke teman-teman, kita ke contoh soal nomor 5. Sebuah kapal asing memasuki wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri melalui perjanjian dengan pihak asing agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa harus melibatkan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip NKRI, penilaian yang paling tepat adalah A. Pemerintah daerah dapat membuat perjanjian dengan pihak asing sepanjang menguntungkan masyarakat setempat. B. Penyelesaian dapat diserahkan kepada pemerintah daerah karena lokasi penyelenggaraan berada dalam wilayah administrasinya. C. Pemerintah pusat berwenang menangani pelanggaran kedaulatan wilayah, sedangkan pemerintah daerah mendukung sesuai kewenangannya. D. Pemerintah daerah dapat dan pemerintah pusat memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan terhadap negara asing. Atau E. Penyelesaian cukup dilakukan melalui kesepakatan antara pemerintah daerah dan pelaku agar tidak mengganggu investasi. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah C. Pemerintah pusat berwenang menangani pelanggaran kedaulatan wilayah, sedangkan pemerintah daerah mendukung sesuai kewenangannya. Nah, pada pembahasannya, teman-teman, kedaulatan wilayah merupakan bagian dari kedaulatan negara yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam kerangka NKRI. Penanganan pelanggaran oleh pihak asing, termasuk yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tetap berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, tetapi tidak dapat mengambil alih kewenangan negara dalam menjaga kedaulatan. Oke teman-teman, kita ke soal pemerintah berencana membangun jaringan transportasi yang menghubungkan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar. Sebagian pihak menilai anggaran tersebut lebih baik difokuskan pada wilayah yang telah berkembang karena memberikan keuntungan ekonomi yang lebih cepat. Apabila Anda diminta memberikan pertimbangan sebagai ASN, pendapat yang paling tepat adalah A. Pembangunan sebaiknya diprioritaskan pada daerah yang memberikan keuntungan ekonomi terbesar. B. Pemerataan pembangunan perlu dilakukan untuk memperkuat persatuan, mengurangi kesenjangan, dan menjaga keutuhan NKRI. C. Pembangunan di wilayah terpencil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat tidak perlu terlibat. D. Daerah yang memiliki potensi ekonomi rendah dapat ditunda pembangunannya sampai memiliki kemampuan membiayai sendiri. Atau E. Pemerintah cukup membangun wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar agar anggaran lebih efisien. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, silakan Anda jawab pada kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan Anda. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.